Hai semua, selamat datang di channel Tokoh Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang Marie Antoinette, seorang ratu Prancis yang harus mati mengenaskan karena revolusi Prancis, menyisakan berbagai misteri tentang kehidupannya. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh dalam sejarah lainnya. Marie Antoinette merupakan anak 15 dari pasangan Kaisar Romawi, Francis I dan istrinya, Maria Theresa dari Habsburg. Dirinya lahir pada tanggal 2 November 1755 dengan nama Maria Antonia Josepha Joanna di Istana Hofburg, Austria. Karena hari kelahirannya bertepatan dengan hari berkabung Katolik atau All Souls Day, maka sejak kecil perayaan ulang tahunnya dimajukan sehari. Marie menghabiskan masa kecilnya bersama sang kakak, Maria Carolina. Keduanya ditempatkan dalam Countess von Brandes atau asuhan anak-anak kekaisaran. Tidak seperti rakyat jelata yang bisa memilih jodohnya sendiri, para bangsawan mendapatkan pendamping hidupnya melalui perjodohan. Nasib yang sama juga dialami oleh Marie Antoinette. Saat usianya masih 14 tahun, Marie Antoinette dijodohkan dengan putra mahkota Kekaisaran Prancis, Louis Auguste, yang kala itu berusia 15 tahun. Tidak menunggu lama, keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1770 di Wina. Sebulan kemudian, Marie Antoinette dibawa ke Prancis dan melangsungkan pesta pernikahan mewah pada tanggal 16 Mei 1770 di Istana Versailles. Tercatat ada sekitar 5.000 tamu yang hadir dalam pernikahan itu. Sejak menikah, sorotan publik sudah pasti mengarah kepada Marie remaja. Terlebih, ia dianugerahi paras yang sangat cantik. Marie Antoinette, remaja belia yang saat itu berusia 14 tahun, memiliki kecantikan yang terpancar dari wajahnya yang rupawan dengan mata abu-abu kebiruan dan rambut pirang keabu-abuan. Resmi menyandang status sebagai istri pewaris tahta Kekaisaran Prancis, Maria Antonia Josepha Joanna kemudian mengubah namanya menjadi Marie Antoinette. Tidak hanya itu, dia juga mengubah penampilannya agar terlihat lebih Prancis. Harus menjadi pendamping hidup calon raja, ditambah masifnya perhatian yang diberikan masyarakat luas kepadanya, dirasa sangat sulit oleh Marie. Di sisi lain, Marie mengalami masa-masa kehidupan pernikahan yang sangat sulit. Ketika Louis XV meninggal pada Mei 1774, Louis Auguste menggantikannya ke tahta Prancis sebagai Louis XVI, menjadikan Marie Antoinette pada usia 19 tahun sebagai Ratu Prancis. Usai resmi menjadi ratu, ia semakin ingin mengembangkan Versailles sebagai pusat mode, baik itu pakaian maupun kecantikan. Marie menjadi ikon kecantikan negeri itu. Lambat laun, Marie gemar berfoya-foya dan hidup mewah. Marie Antoinette pernah memerintahkan seorang arsitek bernama Richard Meek untuk membangun sebuah desa dongeng tiruan bernama Le Petit Hameau untuk dirinya di Versailles. Layaknya sebuah desa, tempat itu memiliki ladang pertanian, danau buatan, kincir angin, peternakan lengkap dengan kandang sapi, babi, domba, dan ayam. Hal ini dimaksudkan agar Marie beserta dayang-dayangnya bisa berpose sembari mengenakan kostum peternak dan berpura-pura sebagai pemerah susu. Karena kehidupannya yang boros itu, Marie dicap sebagai Ratu Boros atau Madame Defisit di surat kabar. Bahkan julukan itu juga tersebar melalui pamflet. Ketika itu aturan dari pihak kerajaan tegas mengatakan keluarga kerajaan tidak boleh mengenakan pakaian yang sama lebih dari sekali. Aturan tersebutlah yang membuat keborosan Marie semakin menjadi. Ia harus tampil lebih maksimal sebagai Ratu Prancis dan ikon kecantikan. Tapi sebenarnya di balik semua itu, Marie Antoinette tumbuh menjadi ratu yang suka menolong. Dia mendirikan rumah bagi para janda dan wanita yang tidak menikah, mengunjungi dan memberi makan keluarga miskin. Bahkan selama masa paceklik di tahun 1787, dia menjuali sendok dan garbuk kerajaan untuk membeli gandum bagi mereka yang membutuhkan. Kedermawanannya bukan sekedar publisitas saja. Satu hari dia pernah melompat keluar dari kereta, berusaha menyelamatkan orang yang tertabak kereta, membayar perawatan medisnya, dan membiayai hidup keluarga korban
sampai bisa bekerja lagi. Marie Antoinette juga mengadopsi beberapa anak, termasuk putri seorang pembantu yang meninggal dunia, dan juga 3 anak lainnya. Marie Antoinette dan Louis XVI memiliki 4 orang anak, yaitu Marie Therese yang lahir tahun 1778, Dauphin Louis Joseph lahir tahun 1781, Louis Charles lahir tahun 1785, dan Sophie lahir tahun 1786. Sayangnya, Sophie meninggal dunia sebelum ulang tahun pertamanya. Dan Louis Joseph meninggal pada usia 7 tahun karena penyakit tuberkulosis. Walaupun Marie Antoinette menikah dengan seorang raja Prancis, tetapi hati Ratu Prancis itu tertambat pada seorang bangsawan tampan asal Swedia bernama Count Axel von Fersen, yang konon jadi selingkuhannya. Kabar bahwa Marie Antoinette main serong bukan hal baru, namun belakangan muncul bukti-bukti yang menguatkan rumor tersebut. Terbukti dari surat menyurat mereka. Bukti-bukti itu dibeberkan secara rinci dalam buku berjudul I Love You Madly, Marie Antoinette, The Secret Letters yang diterbitkan Maret 2016. Diduga, 4 anak yang dilahirkan Marie Antoinette tidak semua adalah darah daging sang raja. Salah satunya adalah Putri Sophie. Pada saat itu, pemerintah Prancis sedang mengalami gejolak keuangan, dan panen yang buruk menaikkan harga biji-bijian di seluruh negeri, membuat gaya hidup Marie Antoinette yang luar biasa boros menjadi bahan kemarahan rakyat. Pada tahun 1785, skandal kalung berlian membuat reputasi Marie Antoinette benar-benar hancur. Seorang pencuri yang menyamar sebagai utusan Marie Antoinette mengambil kalung berlian 647 karat itu dan menyelundupkannya ke London untuk dijual berkeping-keping. Meskipun Marie Antoinette tidak bersalah atas keterlibatan apapun, dia tetap bersalah di mata orang-orang. Ketika dorongan revolusi semakin berkobar, pada tanggal 14 Juli 1789, 900 pekerja dan petani Perancis menyerbu penjara Bastille untuk mengambil senjata dan amunisi, menandai dimulainya revolusi Perancis. Para warga juga membebaskan tahanan politik dari simbol kekuasaan Ancien Regime saat Raja Louis XVI memberikan dukungan material kepada Amerika, yang justru menempatkan Perancis ke dalam depresi ekonomi. Peristiwa itu terjadi sebulan setelah Raja dan Ratu Perancis itu berduka karena putra sulungnya Louis Joseph Xavier François meninggal pada bulan Juni 1789. Pada tanggal 6 Oktober 1789, kerumunan yang diperkirakan berjumlah 10.000 orang berkumpul di luar istana Versailles dan menuntut agar raja dan ratu dibawa ke Paris. Saat itu Marie Antoinette segera berusaha untuk mengatasi dengan bertemu para penasihat dan duta besar, lalu mengirimkan surat mendesak kepada penguasa Eropa lainnya, memohon mereka untuk membantu menyelamatkan monarki Perancis. Keluarga kerajaan Prancis sempat berusaha melarikan diri pada Juni 1791, tetapi mereka ditangkap ketika sampai Varennes dan dikembalikan ke Paris. Pada September 1791, Raja Louis XVI setuju untuk menegakkan konstitusi baru yang dirancang oleh Majelis Nasional Konstituante sebagai imbalan untuk mempertahankan setidaknya kekuatan simbolisnya. Namun, pada musim panas 1792, dengan Perancis berperang dengan Austria dan Prusia, pemimpin Jacobin radikal yang semakin kuat, Maximilien de Robespierre, menyerukan penggulingan raja. Pada September 1792, setelah 1 bulan pembantaian yang mengerikan di Paris, Konvensi Nasional menghapuskan monarki, mendeklarasikan pembentukan Republik Perancis, lalu menangkap raja dan ratu. Pada Januari 1793, Republik Baru Prancis yang radikal tersebut mengadili Raja Louis XVI. Mereka menghukumnya karena pengkhianatan dan menjatuhkan hukuman mati. Pada 21 Januari 1793, dia diseret ke giletin dan dieksekusi. Setelah itu, pada 14 Oktober 1793, dalam persidangannya,
Marie Antoinette mendengarkan keputusan bahwa dirinya bersalah atas semua dakwaan. Ia akan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Oktober 1793. 2,5 bulan sebelum persidangan dan eksekusinya, Marie Antoinette menghabiskan waktu di tahanan, di ruang bawah tanah yang bising, berjamur yang berbau asap pipa, urin tikus, dan sanitasi yang buruk. Marie Antoinette diseret ke pengadilan revolusioner dengan tuduhan pengkhianatan, pencurian perbendaharaan kerajaan, serta pelecehan seksual terhadap putranya sendiri. Yang pada kenyataannya, sejarawan percaya bahwa jaksa mengarang cerita. Karena sangat terkejut dituduh telah melecehkan putranya sendiri, dalam semalam rambut Marie Antoinette yang saat itu berusia 38 tahun tiba-tiba berubah memutih. Di kemudian hari, kondisi itu dinamakan sindrom Marie Antoinette untuk menggambarkan fenomena medis yang langka yang membuat rambut tiba-tiba memutih. Tanggal 16 Oktober 1793, Algojo Sanson datang untuk memotong rambut Marie Antoinette. Setelah itu, pukul 12.30, Ratu terakhir Prancis itu dieksekusi dengan guillotine di Place de la Révolution yang disaksikan rakyatnya yang mengutuknya. Setelah Marie Antoinette dinyatakan meninggal, mayatnya dikuburkan di belakang gereja Madeleine tanpa nisan ataupun penanda. 21 tahun kemudian, adik ipar Marie Antoinette yakni Louis XVIII berhasil mengembalikan tahta kerajaan. Setelah kenaikan tahtanya, Louis XVIII memerintahkan penggalian jenazah Louis XVI dan Marie Antoinette. Jenazah keduanya kemudian dipindahkan ke Katedral Basilika Saint-Denis. Dalam banyak kisah, Marie Antoinette selalu digambarkan sebagai ratu sombong dan kejam. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Bahkan tidak sedikit cerita negatif tentang Marie Antoinette yang merupakan hasil propaganda selama masa revolusi Perancis. Bagaimana pendapat kalian? Sekian tentang perjalanan hidup Ratu Marie Antoinette. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk kisah-kisah selanjutnya.